Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kull asrin rabbi yassir wa tassir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Sekarang saya akan menerangkan dan membacakan tentang ilmu sihir dan cara mengobatinya, juga ingin menerangkan tentang gaib, artinya gangguan-gangguan jin dan cara mengobatinya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa manusia itu harus percaya dan harus iman dengan adanya gaib. Kalau di tafsir diterangkan juga gaib itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Allah menerangkan di Al-Quran di surat Al-Baqarah, Alif lam mim dzalikal kitabu, bahwa ini kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan, selalu benar Al-Quran ini. Al-Quran juga hudan, jadi petunjuk, lil muttaqinah, kepada orang yang takwa. Di sini diterangkan orang yang takwa itu yang bagaimana. Kalau biasanya orang takwa itu menjauhi larangannya dan melakukan perintah Allah, itu orang takwa. Tapi di sini lain. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang takwa itu orang yang iman, yang percaya kepada gaib. Gaib itu banyak. Gaib jin, setan, bidadari, gaib neraka, gaib gaib neraka, gaib surga juga banyak. Mahal gaib, artinya yang paling gaib. Gaib di antara gaib itu gaib Allah. Itu sir katanya. Jadi orang yang takwa ini harus percaya dengan gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tuh. Wa yuqimunas sholatah, dan melakukan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan memberi rezeki apabila ada diberi rezeki oleh Allah itu dikasihkan kepada orang lain. Itu namanya orang iman kepada Allah. Di sini diterangkan gaib. Gaib itu menerangkan di sini tentang jin. Jin itu ada yang kafir, ada yang Islam. Jin kafir itu biasanya bisa disuruh oleh manusia yang bisa menyantet orang itu, artinya menyihir orang. Karena orang menyihir orang ini biasanya memakai khodam jin kafir. Itu kebanyakan seperti itu untuk menyihir orang. Makanya orang sakit ini dilihat apakah sakitnya itu sakit badan dohir, apakah sakit batin, apakah sakit kena santet diguna-guna oleh manusia itu sendiri. Itu apakah itu sakitnya kena gangguan jin. Ini. Di sini diterangkan di Mamba Usul Hikmah, ida arottah qatla jin, artinya membunuh jin. Ini ada juga ida arottah taslitu jin, dikala sampian semua, ampian ini semua ingin meringkus jin, artinya ingin menangkap jin atau mengikat jin. Diterangkan di sini fahud qat'atun, itu. Jadi
sampian harus mengambil qot'atan, maf'ul bih. Qot'atan itu sepotong. Sepotong apa? Di sini haririn ahmarin, sepotong baju yang merah. Itu sampian ngambil, lalu waktub alaiha, dan tulis kain tadi merah tadi, al asma. Itu asma apa? Asma apa? As-saroyaniyatin. Itu asma itu ditulis, maka orang-orang tadi insya Allah sembuh. Ini allati fi hadhil abyati wa ma'aha. Itu jadi nanti dibaca, ada bacaannya ini. Jadi apa bacaannya ini? Nanti ada ini, ilahi laqad aqsamtu bismika da'iyan bi injilin Isa bizaburin wa ma hautin. Itu bacaannya, itu dibaca di kain itu. Insyaallah jin yang ada di orang tadi itu bisa diringkus, artinya bisa keluar, bisa bisa diikat. Ada juga di sini menyatakan ibtal sihri, artinya kalau ada sihir, seumpama sampean punya musuh tukang sihir, ingin batal sihirnya gimana? Itu ada juga. Taktubu amanar rasuli wa ayatul kursi. Jadi sampean menulis amanar rasul, itu ditulis, wa ayatul kursi, dan ayat kursi, wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfud. Itu ditulis baik ditaruh di pintu apa di rumah, itu ditulis. Kalau bisa ya dibaca. Wa ta'watu alliku, itu yang digantung. Insyaallah sihir itu batal. Ada lagi memakai kulhugni. Sampian itu punya amalan kulhugni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hudar gabalik, sato berasa mati, jelma moro jelma mati, setan moro setan mati, iblis moro iblis mati, hantu moro hantu mati, gajah moro gajah mati, sejo Allah sejo mati, saking pitulung Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca, insyaallah jin setan kafir itu takut pada sampean, insyaallah. Itu kulhugni. Ada memakai kulhu komarogni, kalau ingin mengembalikan sihir atau ada sihir di badan orang dikembalikan atau dikeluarkan, ada. Itu namanya ilmu komarogni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma du'a bali sumpah walillah, ana muka badan ya Rasulullah, umdat Allah. Tuh, ya bali ya bali ya bali, saku kudung ingsun kulhu komarogni, tutup bali balikah balikah balikum balikum balikum. Itu dibaca, itu nanti orang yang kena sihir itu nanti insya Allah keluar sihirnya, lalu bisa dikembalikan kepada orang yang sihir itu. Tapi ini harus diamalkan yang benar. Ada juga memakai kalaba dengan isim turonin. Jadi asma turonin ini ditulis 21 kali, lalu dimakan. Insya Allah sihir itu batal, tidak keluar. Ada juga memakai supaya di rumahnya ada jin setan apa saja, itu asma berhatihin, karirin, tatlihin, turonin, itu ditulis di kertas, lalu
kalau orang sakit ya dikalungkan, kalau di rumah ini ditempelkan. Kalau bisa ya dibaca selalu ini, karena ini wirda itu amalan. Jadi ilmu sihir itu memang ada, karena goib itu ada. Jadi bisa dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai khodam jin kafir, itu ada. Tapi caranya untuk penyembuhan itu seperti tadi. Ada juga yang paling ampuh itu kalau biasa dikerjakan itu mengerjakan orang yang kena sihir itu berwudhu dulu, lalu membuka Al-Quran, membaca surat Yasin dan surat Al-Hasr, itu dibaca, dikhususkan kepada orang yang sakit itu, lalu ngambil 2 telur. Ini telur itu ditaruh di badannya, di kepala atau dia ditaruh, lalu dibacakan ini innahu ala raj'ihi laqadir, innahu ala raj'ihi laqadir, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Itu dibaca. Terus dibaca lagi jahil nyawani setan, lukoco nyawani gendruwo, gumeter nyawani jin, domilan nyawani dengan, siro podo sumundrio manut maring ingsun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca terus saat ditaruh telur itu, nanti penyakit yang ada di badan orang sakit itu nanti ikut ke telur itu, insya Allah itu. Jadi perbanyak membaca Fatihah, terus Fatihahnya itu ditiupkan ke air, lalu diminumkan kepada orang sakit itu. Insya Allah dengan izin Allah sihir itu nanti itu keluar sihir itu. Kalau ingin membalas itu dengan cara kul hukomarobin tadi, tapi jangan, karena membalas itu tidak bagus. Nah itu mohon maaf, ini hanya keterangan di sini untuk tentang bagaimana caranya penyembuhan untuk mengobati sihir. Itu tolong siapapun yang menonton video ini tolong di like dan di subscribe. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang menyenangkan. Minta maaf. Ana qori'un wa antum sami'un. Innal huda hudallah. Jadi saya hanya membaca dan antum sekalian mendengarkan. Innal hudallah. Semua petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti ada kelanjutannya. Bagaimana nanti menghadapi sihir, bagaimana ini masih banyak. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.